Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing sedikit pengalaman tentang pentingnya rapat evaluasi program kerja pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang skill dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh sekretaris pada setiap organisasi. Oh guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sahabat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika ada saran dan komentar yang bersifat membangun channel ini, diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sebagai sumber informasi, baik tertulis maupun sumber informasi secara lisan, dan sekretaris juga adalah merupakan penanggung jawab administrasi surat menyurat yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sehingga sekretaris pada setiap organisasi sering diistilahkan dengan kepala sekretariat ataukah sering disebut dengan napas organisasi. Oleh karena itu pada setiap organisasi sangatlah diperlukan dan dibutuhkan seorang sekretaris yang profesional yang diharapkan dapat mengatur dan membuat perencanaan, terutama dalam membuat manajemen administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi, sehingga terkadang pada setiap organisasi tersebut penempatan posisi sekretaris biasa melakukan seleksi ataukah menjaring seorang sekretaris, sehingga lewat penjaringan ataukah lewat seleksi tersebut diharapkan dapat mengetahui skill dan kemampuan yang diharapkan dapat mengelola manajemen administrasi kesekretariatan secara umum dalam sebuah organisasi. Dan berikut ini adalah 5 hal penting yang merupakan skill dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang sekretaris pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah seorang sekretaris seharusnya memiliki wawasan yang luas dalam hal persuratan, seperti telah mengetahui tentang bentuk dan bagian-bagian surat yang diperlukan atau yang dibutuhkan pada setiap organisasi. Selain itu, seorang sekretaris diharapkan dapat bertindak sebagai konseptor dalam hal pembuatan surat menyurat yang diperlukan ataukah yang dibutuhkan pada setiap organisasi, di mana sekretaris sebagai konseptor untuk membuat surat menyurat yang diperlukan dalam sebuah organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Skill atau kemampuan seorang sekretaris yang kedua adalah kemampuan mengorganisasikan administrasi surat menyurat, sehingga seorang sekretaris telah memahami tentang proses menyeleksi surat menyurat sesuai dengan urutannya, sehingga dengan demikian ketika seorang sekretaris melakukan seleksi administrasi surat menyurat, maka ini akan dijadikan pedoman bagi setiap sekretaris pada setiap organisasi untuk membuat administrasi surat menyurat sesuai dengan skala prioritasnya, di mana teknik untuk mengelola ataukah untuk menyeleksi administrasi surat menyurat sesuai dengan jenisnya telah kita bahas
melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Selain itu, seorang sekretaris juga diharapkan telah mengetahui tentang proses pengelolaan administrasi surat menyurat yang ada pada setiap organisasi sampai dengan teknik pengarsipan, di mana teknik pengelolaan administrasi surat menyurat sampai dengan teknik pengarsipan yang diperlukan pada setiap organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya. Selengkapnya dapat juga dilihat melalui deskripsi video ini. Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi, sehingga ketika seorang sekretaris memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi, maka ini akan membantu seorang sekretaris untuk menerima dan menyampaikan segala informasi yang diperlukan dan dibutuhkan pada setiap organisasi. Namun suatu hal penting yang harus diketahui bahwa tidak semua informasi yang diperoleh ataukah yang dikumpulkan oleh sekretaris pada setiap organisasi selalu bersifat publik, sehingga selayaknya seorang sekretaris telah menyeleksi tentang informasi-informasi yang akan dipublikasikan secara umum, karena terkadang ada informasi yang sifatnya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu ataukah bersifat rahasia. Skill atau kemampuan seorang sekretaris yang keempat adalah kemampuan membuat perencanaan. Kemampuan membuat perencanaan adalah suatu hal penting dan mutlak dimiliki oleh sekretaris pada setiap organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk membuat perencanaan pengelolaan administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut bergerak dalam bidang pelayanan publik, maka seorang sekretaris jauh-jauh sebelumnya telah membuat perencanaan, terutama telah membuat petunjuk teknis dalam memberikan pelayanan, serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti telah mempersiapkan jenis-jenis surat yang diperlukan, dan juga telah mempertimbangkan biaya ketika diperlukan. Sehingga hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan perencanaan adalah seorang sekretaris telah membuat prosedur pelayanan sesuai dengan standar dalam memberikan layanan. Dengan memperhatikan standar dalam memberikan layanan, maka akan menjadi suatu indikator keberhasilan setiap organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Skill atau kemampuan sekretaris yang kelima yang terakhir adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau kemampuan pemecahan masalah. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa seorang sekretaris selain sebagai penanggung jawab administrasi surat menyurat yang diperlukan atau yang dibutuhkan pada setiap organisasi, maka seorang sekretaris juga berperan dalam membantu pimpinan untuk mengelola dan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi, di mana salah satu peran atau fungsi seorang sekretaris pada pelaksanaan kegiatan adalah dapat bertindak sebagai mediasi ataukah dapat bertindak sebagai penengah ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap pertemuan, apakah itu perbedaan pendapat ataukah silang pendapat antar kelompok ataukah antar kedua belah pihak pada setiap pertemuan. Sehingga keberadaan seorang sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencari jalan solusi ataukah dapat mencari jalan keluar yang terbaik antar kedua belah pihak yang mengalami perbedaan pendapat ataukah silang pendapat pada setiap pertemuan ataukah pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada setiap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 5 hal penting yang merupakan skill ataukah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh sekretaris pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah memiliki wawasan yang luas dalam hal persuratan. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam hal mengorganisasikan administrasi surat menyurat. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang keempat adalah memiliki kemampuan perencanaan. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah memiliki kemampuan dalam hal pemecahan masalah. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu faktor-faktor pendukung
dari skill atau kemampuan dari sekretaris pada setiap organisasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.